Shalom, puji Tuhan, luar biasa hadirat Tuhan. Dan terima kasih Stefani dan juga tim pemusik yang sudah membawa kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam Rut pasal yang pertama. Kita Rut pasal yang pertama. Agak panjang ya nanti pembacaan kita. Izinkan saya membacanya bagi ibu bapak dan ibu bapak mengikutinya saja lewat Alkitab yang ada di tangan, baik elektronik maupun yang manual ya. Anda bisa mengikutinya saja dan saya akan baca kisah Rut. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di situ Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem beserta istrinya. Saya baca di sini saja. Dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2 saya akan baca untuk Anda. Ayat 2. Baik, saya lihat di sini. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem Yudea. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Setelah suaminya meninggal, kedua anaknya itu mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ atau di Moab kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah Naomi ya dengan kedua menantunya Rut dan Orpa. Dan Naomi pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah Naomi dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yudea, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Orpa dan Rut, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kau tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu," yaitu anak-anak dari Naomi, kepada Naomi. "Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepada Naomi, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang untuk bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracun terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya lalu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Beginilah kira-kira Tuhan menghukum aku.
Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya, Rut dan Naomi, sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turun pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, semalam biasanya saya nonton ya, karena ada suami jadi ikut, dia suka nonton, jadi saya nonton. Saya hanya menonton sekilas saja sambil saya mempersiapkan firman Tuhan. Kemudian saya melihat seorang anak dari film itu, seorang anak yang dipenjarakan karena ternyata didapati dia memegang satu bungkusan, dan bungkusan itu ternyata akhirnya diketahui adalah narkoba. Ya, anak ini tidak tahu sama sekali, tetapi karena didapati di tangannya, maka dia ditangkap. Ada sekilas saya melihat, kemudian saya kembali merenung, dan ada beberapa hal yang saya pikirkan dalam beberapa waktu ini, yaitu tentang hak atau kebebasan yang diberikan oleh Tuhan sejak Adam dan Hawa. Ya, kehendak bebas yang diberikan Tuhan sejak Adam dan Hawa. Kalau pada saat itu kita pasti tahu, kalau Allah menciptakan Adam dan Hawa, selalu sama Tuhan menggunakan istilah dipakai remote. Jadi kalau Adam dan Hawa itu seperti robot pakai remote, ikuti semua. Disitulah manusia mulai menentukan pilihan. Ya, seringkali kita bertanya, salah siapakah ketika akhirnya seorang anak misalnya terjerat dalam hal-hal yang tidak baik? Kalau peristiwa tadi malam yang saya lihat, anak ini anak yang baik, papanya sampai menghadap hakim, ketemu dan berkata, saya tahu anak saya baik. Iya, tapi mau gak mau didapati di tangannya ada bungkusan narkoba. Lalu apa yang menjadi sebuah alasan untuk kami berkata bahwa bukan dia pengedar ataupun dia pemakai? Ini banyak loh, gitu. Tapi coba lewat tes dan lain sebagainya. Sudah lewat tes, tapi lalu asalnya dari mana? Akhirnya papanya berinisiatif untuk terjun dan mau berkenalan sama yang mengedarkan. Dia masuk di dunia itu, dan anaknya masuk penjara. Lepas dari cerita ini, ada beberapa anak-anak, ya, yang dari orang tuanya, yang dari sejak kecil, mungkin mulai dari belum ada dalam kandungan, kedua orang tuanya begitu rohani sekali mendoakan anaknya, sehingga mulai ada anak buah dari kasih sayang mulai ada dalam rahim, dan kemudian lahirlah dalam doa, berdoa untuk keberhasilan anak, berdoa untuk kesehatannya dan lain sebagainya.
Dan memang benar anak itu bertumbuh seiring dengan perjalanan waktu dalam pengenalan. Ya, saya nggak bisa meneruskan kisah hidupnya nanti seperti apa, karena saya belum punya contoh untuk itu, akhirnya anak ini gagal atau apa, tidak. Tetapi fokus kita pada hari ini tentang kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan. Ternyata ada juga anak yang terlahir dari perempuan Sunda, dari perempuan pelacur, dari seorang papa yang pemabuk, dari dari orang tua yang saya nggak tahu, pokoknya kehidupannya sangat tidak baik, tidak mengenal Tuhan. Kehidupannya sangat tidak baik, tidak mengenal Tuhan. Mungkin kalau Anda bisa menyebutkan di Gorontalo ini, mungkin ada beberapa saudara menemukan, dan anak-anak itu begitu setiap pelayanan di gereja. Sementara papa mamanya berantakan. So, sekarang itu menjadi pemikiran buat saya, kenapa Tuhan? Bukan kenapa anak-anak yang begitu lahir dalam doa dan kemudian mereka itu, jadi pertanyaan saya adalah, anak-anak ini lahir dari orang tua yang berantakan, tetapi ternyata mereka bisa melayani Tuhan. Bukan karena orang tuanya. Karena apa? Saya tidak berbicara lagi Adam dan Hawa yang salah mengambil keputusan dan pilihan. Dan pagi ini Allah mengizinkan kita untuk merenungkan ada beberapa wanita yang akhirnya lahirlah Yesus lewat rahim mereka dari sebuah kesalahan. Oke, Ruth bukanlah sebuah kesalahan, tetapi Ruth adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia orang Moab. Dia adalah penyembah berhala. Dia adalah penyembah berhala. Tetapi ketika Elimelek membawa Naomi istri dan anak-anaknya Mahlon dan Kilion dari Bethlehem, pada waktu itu musim keringnya, kemudian mereka pergi ke Moab menjadi orang asing di sana. Ya. Dan kemudian Elimelek suaminya itu meninggal, meninggalkan Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dan kemudian kedua anak itu, jikalau mengikuti tradisi Yahudi, mereka tidak boleh menikahi orang di luar daripada suku itu. Tetapi karena mereka sebagai orang asing di sana, maka mereka menikahi orang asing itu, yaitu siapa? Ruth dan juga siapa satu? Siapa namanya itu? Orpa, ya. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. Mereka adalah penyembah berhala. Tidak seperti Mahlon dan Kilion, memang jelas-jelas lahir di Bethlehem dan keturunan orang yang menyembah Tuhan. Dan setelah itu akhirnya Mahlon dan Kilion meninggal. Ketika mereka meninggal, Naomi mengambil keputusan. Saya ini sudah hidup di rantau, gak punya saudara, gak punya keluarga. Saya mau pulang biarpun gak makan gak makan, yang penting di kampung sendiri. Maka Naomi mengambil keputusan untuk pulang ke Bethlehem, meninggalkan tanah Moab. Ketika dia pulang, dua anak mantunya ngikutin dia. Lalu kita sudah baca tadi, Naomi bilang, jangan ikuti Pak kita, jangan ikut-ikut lagi. Dua anakku sudah meninggal, lebih bagus kamu tinggal saja di kampungmu. Mungkin setelah itu kamu bisa ketemu dengan orang lain dan kamu menikah. Jangan habiskan waktumu untuk saya yang sudah tua ini, karena belum tentu saya akan melahirkan anak lagi. Belum tentu saya akan menikah, kemudian kalaupun saya melahirkan anak lagi, masa kan kamu mau nunggu, ya kan? Kalau dia
Rut sama Orpa umurnya sudah 30, misalnya semua nunggu anak baru lahir lalu kamu mengingat seperti itu. Dua-duanya bersikeras untuk tetap mengikuti, tetapi kembali lagi Naomi bilang jangan, susah aku. Allah itu sudah melakukan sesuatu yang tidak baik terhadapku karena suamiku meninggal, 2 anakku juga meninggal. Jangan ikuti aku, pulang saja. Akhirnya salah satu dari mereka itu Orpa mengambil keputusan untuk tidak mengikuti mama mantunya itu. Ya, tetapi satu orang yaitu Rut tetap mengambil keputusan. Dia berkata seperti ayat yang sudah kita baca, Allahmulah Allahku, aku akan terus mengikuti kemana saja engkau pergi. Empat anak saya perempuan semua, seperti yang sudah kita ketahui. Saya berkata kepada anak saya yang pertama, duluan, kemudian anak saya yang kedua dalam persiapan, dan anak saya yang ketiga. Saya berkata begini, suatu ketika untuk anak saya yang pertama, sekarang kamu sudah punya mama. Mamamu, mama suamimu adalah mamamu. Jikalau engkau ingin diberkati, maka firman Tuhan tetap berlaku. Hormatilah kedua orang tuamu. Kalau pada saudara-saudara kita, ya, mereka cenderung lebih kepada mama. Karena dari sanalah buah cinta kasih dari rahim itu keluar, sehingga cenderung lebih menghormati mama. Menghormati mama, saya katakan kepada anak-anak saya, menghormati mama bukan karena perilakunya, tetapi menghormati mama karena pada hakikatnya ada Tuhan dalam hidupnya. Papa juga. Kita menghormati bukan karena dia jadi teladan. Wah, mamaku teladanku, mamaku favorit, mamaku my hero, mamaku. Ketika mamamu bukan lagi menjadi hero, ketika mamamu dengan perangainya yang buruk, hakikat itu tetap ada. Hormati dia, karena padanya ada Tuhan. Pada papa juga ada. Hormati, dan firman Tuhan berkata, supaya bukan supaya mamamu jadi gila hormat, kesana kemari mau dihormat, hormat, mamaku hormat, bukan. Tetapi supaya engkau umur panjang dan diberkati di tanah di tempat engkau tinggal. Efek dan dampaknya kembali kepadamu. Maka saya bilang kepada anak-anak saya, hormati, karena kamu akan tinggal bersama, sekalipun tidak satu rumah, tetapi hormati bukan karena perilakunya. Oh, dia kan nggak satu gereja, kan ajarannya kan beda. No, sekalipun dia berbeda, bukan cuma merek gereja, sekalipun dia, saya bilang ini kalau ini kan Naomi kan penyembah, bukan penyembah berhala, Rut penyembah, tapi Naomi penyembah Tuhan. Kalaupun Naomi adalah seorang penyembah berhala, wajib hukumnya untuk menghormati orang tua, apalagi mama. Mama saya sudah meninggal duluan di usia 12 tahun. Yang ada tinggal papa. Saya sudah beberapa kali memisahkan kisah ini. Papa berbeda, bukan keyakinan, beda merek gereja dengan mama. Mama tidak makan sesuatu, papa makan sesuatu. Mama bilang itu haram, papa bilang itu boleh. Di dalam rumah ada dua perbedaan.
Dan kami semua anak-anak ikut ajaran mama yang tidak boleh makan makanan yang berkaki belah bukunya seperti yang ada di Taurat. Kami mengikutinya. Yang mengadakan ibadah bukan di hari Minggu tetapi di hari yang Sabtu. Dan bagi kami yang hari Minggu itu kafir, padahal sama-sama menyembah Isa Al-Masih. Ya, berbeda sekali. Dan bagi kami, orang yang tidak menguduskan dan menyucikan itu bukan pemilik kerajaan. Bagi kami seperti itu sudah sangat tertanam. Mama begitu, kalau istilah saya, melotot sekali dengan ajaran, bukan pendeta, tetapi benar-benar melotot sampai piring saja sendiri, jadi dicuci sendiri gitu. Ketika ada barang-barang yang haram, makanan dia suruh papa cuci sendiri, dia punya sendiri. Sampai segitu. Ketika mama meninggal, kita seperti anak yang kehilangan induk, memang begitu. Dan saya mulai didesak papa untuk masuk sekolah hari Sabtu. Sementara saya enggak. Kalau mulai dari SD masuk SMP, kami itu sudah berlaku pada waktu itu, ya kan dia ikut jadi NEM, ya, nilai Eka Murni. Kalau mau ikut itu maka kita akan masuk ke SMP swasta, SMP negeri atau SMA negeri. Saya nggak mau belajar kalau lagi sementara ujian supaya saya tidak lolos di SMP negeri atau di SMA negeri nantinya. Nggak mau belajar supaya setelah itu saya akan sekolah khusus golongan kami, di mana di sana di hari tertentu kami beribadah, sementara yang lain bersekolah, sehingga tidak tersandung hal seperti itu. Maka saya nggak belajar. Maka papa saya bilang jangan dulu, gitu ya. Ini nanti bisa dikatakan, karena direkam saya nggak live kan. Kalau ada yang bukti kita. Nah, papa saya bilang jangan dulu pikirkan itu, pikirkan masa depanmu. Dan sebagai seorang anak, pada waktu itu ngelotok nih tentang firman nih, papa nggak pernah ke gereja. Papa tahu apa gitu kan? Tetapi pelan-pelan saya mulai mengikuti saran papa. Dan orang-orang gereja saya mulai bilang, lu murtad ya, murtad lu masuk sekolah hari Sabtu, murtad. Jadi saya dibilang orang yang murtad. Dan kami tidak merayakan hari Natal. Dan ketika saya melihat papa saya duduk sendirian di hari Natal, saya bilang, papa, ayo ke gereja. Gereja kami pada waktu itu tidak ada gereja hari Natal. Saya bilang, ayo papa, ke gereja mana papa? Saya bilang, ke gerejanya papa. Dan saya ikut papa. Saya sekitar 13 atau 14 tahun pada waktu itu. Saya gandeng papa saya, dan seumur hidup papa saya belum pernah masuk di gereja itu bersama-sama dengan orang atau keluarga yang dekat. Dan saya ikut dia. Saya bingung dengan semua tata caranya, masuk musik pakai begini dan begitu, tapi saya ikut. Dan puji Tuhan setelah itu saya mulai ikut persekutuan doa dan lain sebagainya. Dan saya mulai bertemu dengan dia secara pribadi, bukan karena acara, tetapi sebuah pengenalan secara pribadi. Buah ketaatan yang bagi kita itu apa sih? Orang gak pernah tahu tentang Alkitab, sementara saya tahu banyak Alkitab ini. Dari sejak kecil saya mau hafal ayat-hafalan. Dari semua anak-anak yang kecil, saya duluan yang paling tahu. Nah sekarang Tuhan lumpuhkan ingatan itu. Kayak lagu aja ya.
Dia melumpuhkan semua kesombongan yang ada di pikiran, semua ingatan. Jadi kalau tanya, kalau turun mimbar, ayat ini di mana nggak tahu. Padahal dulu kecil saya tahu semuanya. Karena ajaran itu begitu lekat. Akhirnya bapak saya menikah lagi, dan seperti saya saksikan 2 minggu lalu, menikah diberkati oleh pendeta Max Bolan di GPDI. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan-keadaan yang terjadi yang pada saat itu mungkin kita tidak mengerti. Tetapi buat saya, tidak perlu kau mengerti pada saat itu. Cukuplah bagimu anak-anak, tetaplah taat dan tetaplah patuh, tetaplah hormat pada orang tuamu. Memang ada catatan di sini, di dalam Tuhan. Tetapi jika engkau berlaku di dalam Taurat, 10 perintah Tuhan berlaku, jika kamu mau umur panjang dan diberkati, tetap berlaku perintah ini. Bukan kepada orang tua yang wes dia jadi teladan saya. Wah dia, kalau enggak kita tentang saja mereka, kita berontak saja mereka. Kami 3 bersaudara. Saya selalu bilang anak-anak saya, lihatlah kehidupan kami 3 bersaudara. Yang paling banyak menentang orang tua. Kita lihat hidupnya seperti apa. Itu sebabnya saya ulang lagi, saya titipkan kepada anak-anak saya, hormati orang tua, jangan malu. Wah. Terakhir saya bilang sama anak saya yang kedua, dia ngomong, mau gini, mama ini begini, mama begitu, mama ini begini, gini, gitu, dan semuanya ya, dari anak pertama begini, begitu, semuanya begini dan gitu. Hormati mereka, jangan mami, karena nanti mereka lah yang akan bersama-sama denganmu, bukan mami. Ini masa begitu mati ya, hormati mereka. Karena dari mereka lahir orang yang kau kasihi, yang hidup bersama-sama denganmu sekarang, dan anak-anakmu adalah bagian dari hidup mereka. Hormati mereka. Apapun, ini mami nggak tahu, dia bilang enggak, mami nggak tahu, dan mami nggak mau tahu latar belakang kelakuan apa, mami nggak mau tahu. Tapi berlaku prinsip ini, hormati orang tua. Berlaku. Saya nggak tahu Ruth terdidik seperti apa. Seorang yang tidak punya pengajaran yang benar tentang kebenaran, tetapi Ruth tetap mengikuti Naomi. Baginya Allahmulah Allahku. Saya nggak tahu apakah mamanya masih ada atau tidak. Maka saya mau melakukan itu kepada anak-anak saya. Kamu akan ikut mama mantumu. Mungkin kamu akan terpisah dari mama. Hormati. Hormat itu berlaku. Tapi dia nggak seperti baca Alkitab tiap hari. Kan kita yang lebih tahu gini hormati. Bukan soal dia tahu Alkitab dan tidak, hormati. Oh, kalau Ruth kan memilih ya iyalah, karena mungkin dia lihat kehidupan daripada siapa? Naomi. Jadi dia kata Allahku. Seperti itu. Di mana kau berada, di situ juga aku. Mungkin dia melihat kehidupan. Tapi kalau tidak sama sekali, bagaimana? Saya mau bawa saudara untuk lihat di dalam Matius pasal yang pertama. Kalau saudara lihat di situ dan sadar kita mungkin tahu bahwa lewat Ruth yang akhirnya, saya nggak tahu apakah dia itu dalam rancangan Tuhan, tetapi bagi saya pada saat itu dia tidak tahu dia itu ada dalam rancangan Tuhan atau tidak. Tetapi antara Ruth dan Orpa sama-sama mengambil keputusan dan memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas itu diberikan bukan saja kepada orang yang setia banget ya kan, bukan. Kehendak bebas diberikan kepada siapa saja. Semua yang diciptakan oleh Tuhan diberikan kehendak bebas untuk memilih. Ini yang baik, ini yang tidak. Semua diberikan. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Tetapi pilihanmu hari ini menentukan apa yang akan terjadi di masa depanmu. Dan sesungguhnya sebenarnya
malah jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan rancangannya atas dunia ini gagal karena kejatuhan itu. Tapi Allah sudah merancangkan sesuatu lewat tahap-tahap. Nanti ini lahirlah seorang di Bethlehem. Dan saudara tahu ketika lahir juru selamat di Bethlehem, salah satunya lahir dari Rut. Dari keturunan sebelum Isa Al-Masih ada Rut di situ dan Boas. Buah cinta kasih Boas dan Rut, maka turun anaknya. Saya mesti baca di sini. Anaknya namanya Obed. Oke, kita lihat dari Matius 1. Saya baca ya. Ini dari Oke, saya baca dari ayat 2. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudara. Kemudian Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Kemudian Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Di Salmon ini lahirlah Boas. Salmon, istrinya namanya siapa? Istrinya Salmon namanya siapa? Rahab. Rahab. Who is Rahab? Siapa Rahab itu? Ada yang ingat? Pian juara cerdas senang. Pian, tahu nggak Rahab? Theo, Israel. Ingat Yeriko? Ingat ada 2 pengintai masuk di kota Yeriko. Tiba-tiba ada seorang yang menyelamatkan. Dan orang itu adalah perempuan sundal pelacur. Namanya Rahab. Dari keturunan ini masa sih mau ada keturunan yang baik? Nggak mungkin lah. Tapi buktinya ada. Nggak tergantung dia yang keluar. Memang sih kita berpikir nih, kalau papanya curi, dia anak pasti buang nggak jatuh kecuali tangannya miring. Ya saya enggak. Oke, sifat misalnya dia pemalu, pasti papanya pemalu. Ya itu oke lah. Tetapi masa depan tidak tergantung papa kok. Nggak tergantung mama. Masa depan tergantung hidupmu, pilihanmu. Kalau kau merasa minder, papaku, mamaku, hidupmu tergantung hidupmu sendiri. Karena memutuskan. Bukan karena kau dilesihkan misalnya, ini dari keturunan papa saya apa sih? Ternyata papa saya perampok. Berarti saya juga tentara, cucu saya perampok. Enggak ada transfer kayak gituan. Ketika saudara sudah diserahkan, sedangkan anak saja yang tidak berhubungan di luar dari kita saja bisa jadi anak yang baik ketika papanya perampok. Bisa. Keputusan. Kehendak bebas untuk memilih hal yang baik atau tidak. Tetapi di dalam sini saya berkata, keputusan untuk memilih apakah kita menangkap rencana Allah atau tidak. Kalau keluar kita saya bisa bilang keputusan untuk memilih mana yang baik dan tidak. Tetapi di sini saya berkata, kita bisa menangkap rencana Allah atau tidak. Karena Rut ternyata saat itu dia tidak tahu dia ada dalam proses rencana Allah. Rahab juga seperti itu. Bukan karena Rahab ngambil keputusan dan ini itu, ternyata dalam skenario-nya Tuhan ada Rahab di situ. Loh, kok Tuhan pakai orang kayak begitu sih? Lihat keturunan-keturunannya. Kita nggak tahu rahasia Tuhan apa. Tapi akan kembali ke pribadi kita masing-masing. Apakah kita menangkap rencana Allah di dalam diri kita atau tidak? Berkata tidak. Pilihan ada di kita. Tidak tergantung orang tua. Kalau dibandingin dengan orang tuanya situ, pantas saja dia begitulah. Orang-orang begini enggak. Ada pada kita. Ada pada kita. Kalau saya bicara khusus kepada orang tuanya, orang tua pasti kan seperti ya, kita harus jadi begini. Seperti itu. Tetapi akhirnya akan kembali pada kita.
bahwa pada saat itu saya memilih untuk tetap bertahan dengan apa yang saya tahu pada sebelumnya. Saya tidak bawa papa saya ke gereja. Saya memilih untuk satu hal, mungkin yang lain sepertinya diabaikan, tapi saya memilih untuk kasihan sayang papa. Bahwa dia sendirian di rumah. Saya mau sama-sama dengan papa. Yang sebelumnya saya bilang, apaan sih? Gak ada di Alkitab kayak begitu. Mana gerejanya banyak patungnya, apaan sih? Mau datang-datang yang kayak begitu, datang begini, nyembah begitu. Itu gak masuk di dalam pikiran saya, gak masuk. Tetapi papa, saya nggak tahu Allah membawa seperti apa. Ayo anak-anak, perhatikan ini. Orang tuamu bisa diselamatkan. Mungkin ya, oke. Ada orang tua yang memang sudah seperti itu, tetapi lewat sikap tingkah kita mungkin ada hal-hal. Tetap katakan, tutup mata dengan semuanya. Saya bilang saya punya anak begitu. Semuanya tutup mata. Mau DP beginilah, mau DP ini begitulah, nggak tahu kisahnya, nggak usah. Dan saya tidak mau tahu kisahnya. Saya cuma mau bilang sama kalian anak-anakku, hormatilah mereka. Cuma itu. Nggak usah ngomong segala macam. Tapi begini nggak bawa, sudah pokoknya nggak pusing dengan itu segala macam. Bukan urusanku. Urusanku adalah memberitahukan, membisikkan pada kalian, hormati orang tuamu. Itu urusan. Jangan kau urus dengan perilakunya, karena kamu tidak bisa merubah perilaku. Yang bisa merubah hanya Tuhan. Kamu tidak. Rubahlah dirimu sendiri dengan hormat. Karena di sana kamu diberkati. Setiap orang tua mau anak-anak diberkati. Di sanalah kamu bukan orang tua yang hebat, enggak. Apapun dia, mau Rahab kek, perempuan sudah, mau Rut kek, orang yang menyembah berhala sebelumnya, mau siapa lagi ya di situ? Ada lagi. Setelah Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan siapa? Isai itu siapa? Halo? Isai itu papanya Daud. Oke? Daud ketika pertama menikah dengan anaknya Saul. Ngeri kalau mau cerita kayak dia ke situ-situ dia cerita-cerita gitu deh. Tetapi ternyata ada nih keturunan dari keturunan kesalahan ini. Yusuf lahir. Memang namanya gak disebut kesalahan, cuma dibilang Daud menikah dengan bukan nikah. Oke, kita baca deh, jangan sampai saya salah. Oke. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas ayat 5 memperanakan Obed dari Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan banyak anak laki-laki, dan yang diangkat atau diurapi jadi raja adalah siapa? Daud. Oke. Dan kemudian Daud memperanakan siapa? Salomo. Dari siapa? Oh, nggak disebut namanya. Nggak disebut. Kenapa nggak disebut? Notabene itu istri Uria gitu kan, masih istrinya orang kan. Tapi akhirnya Daud ngalir ini kemudian taruh dia di garis depan, habis itu kasih mati dia, makasih ambil istrinya Bathsheba. Dari dia lahir Salomo. Lalu saudara lihat rentetannya terus sampai pasal yang ke-15. Ke-16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria dan melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ini kan bicara dia kalau saudara lihat. Kan Yesus lahir dari ini ya, tapi kita lihat dari garis keturunan. Oke, ada kesalahan-kesalahan di situ, ada orang-orang yang idih apa sih najis dengan orang-orang kayak begitu, kayak yang udah layak masuk dalam, seharusnya dalam silsilah itu tuh janganlah ada nama-nama kayak begitu, apaan sih? Ternyata mereka masuk di situ. Oke, kita ngambil pelajaran-pelajaran dari situ. Cukup mengambil pelajaran, bukan menghakimi. Kita nggak tahu hidup mereka seperti apa. Dan itu kan kembali
sikap kita terhadap orang yang lebih tua dari kita. Pemimpinmu, orang tua yang lebih tua. Kita nggak pusing apa yang mereka telah lakukan sebelum dan saat ini, atau yang akan datang, bukan urusan kita. Tapi urusan kita adalah menghormati orang tua. Lewat kehormatan, lewat ketundukan Rut kepada Naomi, dia tetap mengikuti Naomi kemana saja Naomi pergi, bahkan pulang ke Bethlehem, tempat di mana di sana Rut gak punya keluarga, dan dia tahu Rut juga miskin di sana, tapi dia tetap ikut. Saya nggak tahu didikan Rut, orang tua Rut bagaimana gitu, saya nggak tahu. Saya melihat ketika di lapangan kental sekali saudara-saudara kita menghormati mamanya dibanding kita. Oh, saya nggak bilang kita, saya. Ya, kental sekali teman-teman saya, anak-anaknya menghormati sekali DP mama dibanding anak-anak. Saya nggak bilang saudara, saya. Betapa mereka memuliakan ibunya dibanding anak-anak saya. Maka saya berpesan dan berbisik pada mereka, hormati mama mantu, jangan mami. Loh, anak saya kedua bilang, kok bisa mah? Kok bisa mami nasihatnya seperti itu? Ya, tinggal. Bagaimana kita bisa menghormati mereka kalau mami kita tidak bisa menghormati mami? Kuncinya di situ sebenarnya. Sebenarnya kuncinya di situ. Bagaimana kamu bisa menghormati mama mantu kalau kamu tidak bisa menghormati mamamu? Sebenarnya kunci, tapi nggak mungkin dong saya bilang, tolong ya, hormati saya, loh firman loh. Ini kan saya kan bawa firman kan, hormati ya, tolong please, dare please. Enggak. Saya menjalankan anak saya. Bahkan kalau perlu memerintahkan, hormati dia. Nggak usah mami, tapi dia. Jangan perhatikan perilaku, jangan perhatikan apa yang dia enggak, karena itu nggak akan nyangkut sama dirimu. Nggak ada, nanti transfer anak cucu saya ini nggak ada, putuskan itu nggak ada. Ini kan udah begini, nggak ada. Saya jamin nggak ada. Berlakulah apa yang kau lakukan ketika engkau menghormati orang tua. Dan yang terjadi pada Rut, maka dia bertemu dengan seorang yang kaya, melihat kerajinannya. Akhirnya Boas jatuh cinta pada Rut yang begitu rajin. Kenapa bukan orang-orang sebangsanya? Kenapa bukan yang anak-anak dari imam-imam atau ya orang Lewila atau apalah? Kenapa Rut? Siapa Rut? Rut itu kan, nggak tahu dari negara mana, antah berantah mana, baru belajar lagi tentang dulunya kan penyebab ngapain. Tetapi Boas jatuh cinta, jatuh hati kepada Rut karena rajinnya dia. Dan akhirnya mereka bertemu, mereka bersatu, dan Naomi diberkati. Cerita berlanjut terus, tetapi yang menjadi renungan kita adalah kembali kepada kehendak bebas yang diberikan Allah kepada kita. Kepada Adam dan Hawa sesungguhnya Allah sudah merancangkan sesuatu yang baik, tetapi akhirnya mereka memilih karena kehendak bebas itu. Dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa, tetapi Allah tetap menyertai perjalanan mereka. Oke, itu saya bilang tadi, kita nggak bisa menjadi hakim atas orang lain, karena yang akan menjadi hakim itu Tuhan. Jangan sampai kita belum mengampuni sampai kapanpun, sementara Tuhan sudah ampuni dia. Lucu kan? Lucu nggak sih? Ya kan? Jadi bagaimana? Sementara Allah sudah memulihkan keadaannya, kita belum gitu. Kita jadi lebih dari Tuhan dong. Ya, jadi nggak usah. Jangan jadi hakim atas mereka. Misalnya siapalah, Rahab lah, atau siapalah. Urus saja dirimu dengan Tuhan. Ketika orang itu lebih tua dari kita, hormati dia. Ketika itu orang tua kita, orang tua mantu kita, pokoknya dia, berlakulah, hormati, sayang. Kalau mungkin kalau tidak bisa merawat, ya kalau bisa kau rawat.
Puji Tuhan akhirnya papa sama-sama di rumah dan semua sudah tahu. Saya ingin sekali Pak Edi pesan khusus ini, kalau urus papa luar biasa sampai begini bro, dan nanti Pak Edi mau dia mau kasih kesaksian, bayangkan dia harus nih mungkin nanti Pak Edi juga, tapi nanti ya nanti di ulang tahunnya saya buka sedikit bocoran, seharusnya 56 pensiun, ditambah lagi jadi 58. Dan ini kita tinggal menunggu ini, nambah lagi. Kita bukan orang yang baik, wah nanti kasih senang bapakku seperti apa, tidak. Terakhir kalau kita bikin kubur, sekalipun ayo bikin gitu. Apa sih kalau untuk kita kan udah begini, tapi kita kasih bagus. Jadi yang nggak usah lebih bagus dari rumah pastinya kan. Kalau di Manado rumah kuburan lebih bagus dari rumah. Artinya ada rapi. Dan benar Tuhan angkat. Kita kan minta supaya Tuhan angkat enggak, tetapi itu berlaku. Saya ingat banget itu pesan itu. Itu berlaku. Tuhan mempromosikan engkau luar biasa. Ruth dipromosikan Tuhan. Kisah Ruth tidak berakhir dalam penderitaan. Dia nggak pernah tahu apa yang terjadi di Bethlehem. Pokoknya dia cuma memilih untuk tetap ikut mama mantunya yang sudah menjadi mamanya. Dia tetap mesti tunduk dengan itu. Dia tetap mau sayang dia. Bagi kalau kau mati, saya ada di situ. Seperti itulah Ruth. Sudah mengambil kesimpulan sendiri. Apa yang Tuhan sampaikan atau apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Saya percaya bahwa segala sesuatu ketika kita mengerti tentang rencananya, kita ada dalam rancangannya, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangannya. Kalaupun engkau terpeleset, kalaupun engkau mungkin salah mengambil pilihan dan keputusan di waktu kemarin, atau mungkin hari ini pada pandangan itu, ingat ketika kita sudah menyerahkan hidup kita, apalagi kita bukan belum, tetapi dia menyerahkan hidupnya kepada Naomi yang dia tahu percaya kepada Allah, maka engkau tahu, maka engkau akan berani mengambil keputusan di dalam kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan. Bukan karena keturunan, bukan karena orang tuamu, tetapi karena dirimu sendiri, karena kau akan berhadapan dengan keputusan, dengan pilihan untuk dirimu dan masa depanmu. Kalau di luar saya akan katakan, pilihlah mana yang baik. Kau sudah bisa dalam kehendak bebas, kau pasti bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak, tetapi di sini jangan pernah lewatkan masa di mana rancangan Tuhan dalam hidupmu. Sediakan waktu dan tangkap itu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian, tetapi saat ini tangkap itu, karena Allah sudah merancangkan sesuatu yang baik, bahkan terbaik bagimu. Tangkap itu. Jangan pernah dituduh, dihakimi dengan masa lalu, dengan orang tua, dengan apapun. Tangkap itu. Dan kemudian hormati orang tua, hormati bakal orang tua nanti, karena berlakulah apa yang Tuhan katakan. Diberkati engkau di bumi, diberikan umur panjang. Itu pasti terjadi. Tundukkan kepala dan kemudian silakan